Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu berkaitan dengan 5 keutamaan sholat duha. Nah, dalam beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan sholat duha, termasuk diantaranya yakni dengan sholat duha itu merupakan suatu amalan yang bisa mengundang rezeki dan juga bisa sebagai penghapus dosa. Kita tahu bahwa sholat duha itu merupakan sholat yang dikerjakan pada pagi hari. Waktu pengerjaannya yaitu dapat dilakukan setelah matahari terbit sampai sebelum sholat duhur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW, kekasihku, telah memberikan 3 wasiat kepadaku, yaitu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, mengerjakan 2 rakaat sholat duha, dan mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Nah, jadi salah satu wasiat Rasulullah yaitu adalah mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Nah, berikut ini akan saya sampaikan tentang keutamaan sholat duha dan dasar-dasar hadis maupun ayat Al-Quran yang mendasari tentang keutamaan sholat duha. Yang pertama yaitu keutamaannya adalah dicukupi kebutuhan hidupnya. Dari Abu Darda, dia berkata bahwa Rasulullah pernah menjelaskan hadis qudsi, yaitu Allah berfirman yang artinya, wahai anak Adam, rukuklah atau sholatlah karena aku pada awal siang. Yang dimaksud di sini adalah sholat duha sebanyak 4 rakaat. Maka aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Nah, ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini yang pertama keutamaan tentang sholat duha adalah Allah menjanjikan dengan dicukupkannya kebutuhan hidupnya sampai waktu sore hari. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu diampuni dosanya. Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosanya akan diampuni walau sebanyak buih di lautan. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Nah, jadi barang siapa yang mengerjakan sholat duha di sini maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Sahabat beriman rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang ketiga yaitu ibadah ini bernilai sedekah. Nah, dari Abu Dar, ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya kurang lebih demikian, setiap ruas dari anggota tubuh di antara kalian pada pagi hari harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kebaikan adalah sedekah, dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan semua itu dapat disepadankan dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini dengan mengerjakan sholat duha itu berarti kita bisa diartikan sebagai bersedekah yang disepadankan dengan berzikir seperti tasbih, tahlil, tahmid maupun takbir. Nah, ini adalah keutamaan sholat duha. Kemudian keutamaan yang keempat
yaitu sholat duha itu merupakan amalan sunnah cadangan pada hari hisab. Abu Hurairah meriwayatkan hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri hamba pada hari kiamat adalah amalan sholatnya. Apabila benar sholatnya, maka ia telah lulus dan beruntung. Dan apabila rusak sholatnya, maka ia akan kecewa dan rugi. Nah, jika terdapat kekurangan pada sholat wajibnya, maka Allah berfirman, perhatikanlah, jikalau hambaku mempunyai sholat sunnah, maka sempurnakanlah dengan sholat sunnahku, sekadar apa yang menjadi kekurangan pada sholat wajibnya. Jika selesai urusan sholat, barulah amalan lainnya. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nah, jadi jelas ya di sini sholat itu sangat penting ya, karena pada hari kiamat nanti yang dihisab pertama kali adalah sholatnya. Nah, sebagai dalam hal ini ya, sebagai tambahan ya, kalau kita punya sholat sunat yang banyak, itu bisa sebagai tambahan nilai apabila nilai sholat wajib kita masih kurang. Nah, maka di sini Allah menjanjikan dengan melihat sholat sunnahnya dulu ya, setelah sholat wajib, setelah diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan maka sebagai tambahannya adalah sholat sunnahnya. Maka di sini marilah kita perbanyak sholat sunat, salah satunya adalah sholat sunat duha, di samping ada sholat rawatib, sholat tahajud, maupun sholat sunat yang lain. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian yang terakhir ya, yang kelima ya, yaitu keutamaan sholat duha, yaitu akan dibangunkan istana di surga. Nah, di sini dari Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangun baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, disinilah keutamaan sholat duha 12 rakaat. Maka Allah akan membangun baginya istana dari emas. Nah, begitulah ya tentang keutamaan sholat duha. Bisa dikerjakan dengan 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, 8 rakaat, maupun 12 rakaat. Nah, jika kita mengerjakan 12 rakaat dalam sholat duha itu, maka yang terakhir ini adalah Allah membangunkan istana dari emas nanti di surga. Jamaah beriman rahimakumullah, sudah demikian tadi ya, ada 5 keutamaan sholat duha yang dapat kita kerjakan ya. Salah satunya adalah diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagai bernilai sedekah, juga bisa menghapus dosa-dosa kita. Sahabat beriman rahimakumullah, demikian tadi yang dapat saya sampaikan ya, berbagi ilmu sedikit. Semoga kita bisa mengamalkan sholat duha rutin setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.